Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Perahu layar Catalina dari Global Sumut Flotilla menghadapi badai dan masalah mesin pada hari pertama pelayarannya di perairan Spanyol. Meski demikian, pelayaran terus dilakukan untuk mencapai Gaza. Aktivis yang terdiri dari beragam profesi, mulai dari jurnalis, dokter hingga pelaut, mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Mereka bertujuan untuk menembus blokade militer Israel menuju Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Dalam perjalanannya, perahu layar Catalina menghadapi kendala ketika meninggalkan Barcelona pada hari pertama pelayarannya di perairan Spanyol di lepas pantai Mallorca. Kapal harus ditarik 2 kali akibat kerusakan akibat badai dan masalah teknis sebelum berlabuh di Mao untuk perbaikan. Kapal ini diperkirakan akan berlayar lagi untuk bergabung kembali dengan kapal-kapal armada lainnya di Tunisia. Armada tersebut diperkirakan akan mencapai Tunisia dalam beberapa hari mendatang sebelum melanjutkan pelayarannya menuju ke Gaza. I know that a lot of us is not gonna make it. A lot of us gonna confront Israeli army. But since there's so many of us, they cannot take and stop all of us. I really believe that some of us gonna make it, and maybe not us, but some of us gonna make it. I do believe that we might break the siege. I do believe that we can bring some necessary humanitarian aid to the people who really need it. I do believe, otherwise there's no point of doing this. Global Sumut Flotilla adalah koalisi aktivis dari berbagai organisasi, termasuk Gerakan Global untuk Gaza, Freedom Flotilla Coalition, Maghreb Sumut Flotilla, serta Sumut Nusantara. Armada ini akan melintasi Italia dan Tunisia dalam perjalanannya menuju Gaza dan dijadwalkan tiba di Gaza pada pertengahan September. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan salah satu aktivis kemanusiaan dari Indonesia, Ahmad Tasori di kota Tunis, Tunisia. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Bung Coki. Waalaikumsalam, Diandra. Selamat siang waktu Tunisia. Baik, Bung Coki, sejauh ini seperti apa persiapan para aktivis di sana? Ya, ketika tempat terjadinya penundaan pelayaran dari Tunisia menuju ke Gaza, maka para delegasi Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy hari ini tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, informasi terbaru bahwa saat ini teman-teman delegasi Indonesia sedang melakukan persiapan. Nanti sore ada pelatihan lanjutan seperti pelatihan pertolongan pertama pada kedaruratan. Kemudian esok harinya untuk teman-teman jurnalis yang akan ikut berlayar akan ada pelatihan materi-materi khusus bagaimana pengiriman gambar di tengah laut agar tetap bisa terhubung menginformasikan perjalanan kapal itu untuk sampai tujuan ke Gaza dengan menggunakan sejumlah layanan internet untuk dapat mengirimkan gambar ke tanah air, gitu Diandra. Baik, untuk pelatihannya ini diikuti oleh seluruh aktivis yang ada di sana atau bagaimana, Bung Coki? Ya, untuk pelatihan sendiri akan diikuti seluruh delegasi yang terlibat dalam pelayaran. Seperti Indonesia sendiri, hari ini sudah terdata sekitar 60 WNI yang sudah ada di Indonesia. Sementara yang akan mengikuti pelayaran sampai ke pantai Gaza sekitar 30 orang. Dan semuanya akan mengikuti rangkaian acara pelatihan karena mengingat pelatihan ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat penting di mana di situ akan ada pembekalan-pembekalan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu diinformasikan juga bahwa IGPC ataupun Indonesia Global Peace Convoy selalu memberikan update terbaru kepada pihak Kementerian Luar Negeri, terutama untuk Direktorat Timur Tengah, kemudian Direktorat Perlindungan WNI dan Direktorat Hak Asasi Manusia. Kami juga diminta terus memberikan informasi terbaru dari Tunisia untuk tetap bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Karena kami juga berharap pihak pemerintah terus melakukan monitoring dan perkembangan terbaru apa yang terjadi pada warga Indonesia yang akan terlibat dalam misi kemanusiaan. Perlu diingat bahwa misi kemanusiaan ini merupakan misi tanpa kekerasan, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan tanpa kekerasan di mana semua relawan baik dari Indonesia maupun dari 44 negara tidak menginginkan adanya kekerasan baik itu dari pihak Israel maupun dari pihak militer Israel tersebut, Diana. Baik, Bung Coki, kemudian kemarin kan sempat ada penundaan pelayaran, lalu kapan rencananya akan kembali berangkat ke Gaza dan juga berapa lama perjalanannya dari Tunisia ke Gaza?
Baik, Gendra, rencana akan berlayar kembali pada tanggal 7 September atau hari Minggu, entah itu pagi ataupun siang. Kita masih menunggu update terkini dari steering committee dari Global Sumut Flotilla. Dan kemungkinan perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 pekan. Artinya ketika tanggal 7 kita berlayar sampai dari Tunis sampai ke perairan Gaza diperkirakan pertengahan bulan September. Baik, untuk dari armada-armada flotilla sendiri ini apa saja bantuan kemanusiaan yang dibawa untuk warga Gaza, Bung Coki? Bantuan kemanusiaan yang akan dibawa oleh kapal-kapal baik Indonesia maupun kapal-kapal dari 44 negara itu tentunya kita akan membawa logistik berupa makanan dan tentunya juga obat-obatan mengingat hari ini genosida di Gaza sendiri masih belum usai. Israel masih terus melakukan penyerangan-penyerangan bahkan melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga Gaza. Artinya obat-obatan dan makanan ini sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat dan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Baik, saat ini kan serangan intensif terus dilancarkan oleh Israel ke Gaza. Dari aktivis sendiri ini persiapan pribadi ini apa saja, Bung Coki? Ya, tentunya persiapan mental dan fisik itu sangat penting sekali bahwa perjalanan ini adalah berbeda dengan ketika kita melakukan konvoi jalur darat. Jalur laut itu memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, tetapi karena semangat kemanusiaan inilah para relawan aktivis Indonesia maupun aktivis di dunia pada umumnya tetap ingin sekali menembus blokade Gaza yang sudah lama dikuasai oleh Israel. Baik. Terima kasih banyak Bung Coki sudah bergabung dengan iNews sore kali ini. Tetap berhati-hati tentunya apabila ada kesulitan tentunya nanti semoga juga bisa terus diperlancar dan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bung Coki, salam sehat selalu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Militer Israel melakukan serangan udara di Desa Ansari, Lebanon Selatan pada Rabu malam. Sedikitnya 1 orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Kendaraan darurat dan personel bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah. Sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbollah beberapa waktu lalu diberlakukan. Kesepakatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang. Pemirsa, unjuk rasa menentang kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung rusuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan. Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza Palestina serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabung genderang dan membawa atribut bendera Palestina. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin.
Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.